Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, guys yuk. Di video kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri, masih di matematika wajib, yaitu tentang sudut berelasi. Oke, apa sih Pak sudut berelasi itu Pak? Oke, sudut berelasi itu kan sebelumnya gini, kita udah pernah belajar sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0, 30 dalam derajat ya, 45, 60 dengan 90. Nah, sudut berelasi ini adalah sudut istimewa juga, tetapi dia lebih dari 90 derajat gitu. Ada yang misalkan 120 derajat, ada yang 210 derajat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, kita belajar bagaimana cara menghitung sudut istimewa tapi yang lebih dari 90 derajat. Makanya kan waktu di video yang sudut istimewa itu, untuk sekarang mah kita yang simak dulu deh, nanti akan ada banyak kamu belajar gitu kan. Nah, ini saatnya kamu tahu bahwa di lebih dari 90 derajat itu ada juga sudut istimewa. Gas! Sebelumnya, saya mau memperkenalkan masalah kuadran dulu, istilah tentang kuadran. Jadi, saya punya ada sumbu X sama sumbu ya. Saya punya ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi daerah menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu daerahnya yang ini. Nah, itu ya. Kuadran 2 itu daerahnya yang ini. Sedangkan kuadran 3 daerahnya yang ini. Kuadran 4 daerahnya yang ini. Nah, begitu, oke. Jadi dia masing-masing kuadran punya daerah masing-masing dan tidak beririsan. Jadi kuadran 1 dengan kuadran 2 tidak beririsan dan seterusnya. Oke. Nah, terus di kuadran ini dia punya batas. Batasnya apa, Pak? Yang ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, balik lagi ke sini 360 derajat. Jadi kalau kita muter, ini muter aja terus 1 putaran itu kan 360 derajat kan. Muter lagi sekali lagi, berarti 720 derajat. Muter lagi sekali lagi dan seterusnya begitu. Oke. Jadi kalau dari 360 derajat kita lanjutkan ke sini, maka ini 90 atau 450 derajat. Itu sama. Lanjut lagi ke sini, ini berapa nantinya? Tambah lagi 90 begitu. Oke. Itu ya, aturannya begitu. Ingat, kalau dia berlawanan, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam ke arah sana, jadi ini berlawanan, maka sudutnya positif. Tapi kalau searah jarum jam, maka sudutnya negatif, Bray. Berlawanan positif, searah negatif, begitu. Oke, ingat-ingat ya. Berlawanan positif, searah negatif. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa bilang bahwa kalau dari yang kuadran 1 ini kan ujung-ujungnya batasnya adalah 90 derajat, 0 derajat sama 90 derajat. Maka kalau alfa ada di kuadran 1, kita bisa bilang bahwa alfanya itu berada di antara 0 sampai 90 derajat begitu. Ya, dengan cara yang sama, kuadran 2 alfanya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Begitu pula dengan yang ketiga. Yang ketiga berarti alfanya berada di antara berapa, Bray? Di antara 180 derajat dengan 270 derajat. Kemudian yang kuadran 4 berarti kita punya apa? Alfanya berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Karena ini kan batasnya 270 sampai 360. Kuadran 3-nya 180 sampai 270. Maka di antara 180 sampai 270. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya gini. Kalau saya punya misalkan ganti warna. Wait. Hitam. Misalkan saya punya alfanya sama dengan 150 derajat. Ini kan berarti dia di kuadran berapa nih? Kuadran 2, karena kan antara 90 sampai 180 kan. Nah, kuadran 2 ini batasnya adalah 90 dan 180. Berarti 150 ini bisa kita nyatakan sebagai alfa sama dengan 180 dikurangi sama 30 derajat, karena kan 150 kan, atau alfanya bisa kita nyatakan sebagai 90 derajat ditambah sama 60 derajat. Pokoknya pengen jadi 150 aja. Gitu. Pak, boleh nggak Pak kalau saya masukin alfanya nyatainnya sebagai sini deh. 100 derajat ditambah sama 50 derajat. Boleh nggak Pak? Kan sama-sama 150, Pak. Boleh. Boleh, tapi kagak nyambung, Bang. Kenapa kagak nyambung? Ya karena ujungnya 90 dengan 180, Bos. Begitu. Awas ya. Jadi pokoknya kamu perhatikan ujungnya aja. Ini benar, ini bukan salah sih ya, tapi nggak tepat gitu. Dia nggak tepat. Oke. Contoh lagi misalkan, saya ambil alfanya sama dengan berapa ya?
210 deh, 210 derajat. 210 derajat ini kita harus tahu bahwa dia kuadran berapa sih? Oh, ternyata kuadran 2, Pak, yang di sini kan. Kuadran 2, kuadran 3. 210 antara 180 sampai 270. Oke. Maka karena batasnya adalah 180 dan 270, kita bisa nyatakan alfa ini sebagai 270 derajat dikurangi sama 60 derajat. Pokoknya biar jadi 210 kan. Atau alfanya kita bisa nyatakan sebagai 180 derajat ditambah sama 30 derajat. Gitu ya. Jadi kita punya nyatainnya dalam batas-batasnya aja. 180 sama 270. Jangan yang lain batasnya, nantinya salah. Oke? Gitu ya. Ini kalau kita menyatakan sudut-sudut yang ada di kuadran. Nah, kita sekarang bicara soal positif atau negatif. Kita lihat. Ya, di sini kita punya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri positif. Perbandingannya apa aja, Pak? Ada 6. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, sama kosekan. Itu semuanya positif. Tapi di kuadran 2, kagak semua, Bang. Di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif. Selebihnya negatif. Sin dengan kebalikannya ya. Kebalikannya itu berarti dia sama dengan kosekan. Gitu. Kosekan. Ya. Dia kosekan sama sin positif. Selain itu, negatif. Jadi yang kamu hafalin hanya yang positifnya saja. Kemudian di kuadran 3, yang positif hanya tangent, hanya tangan saja. Tangan dengan siapa? Tangan dengan cotangan kebalikannya. Dia juga positif di sininya. Selain itu negatif. Kalau di kuadran 2, kuadran 3. Sekarang kalau di kuadran 4, berarti kamu bisa tebak dong. Ini semua, ini sin, ini tangan, ini berarti apa? Cos. Yang positif kan? Cos sama kebalikannya. Kebalikan cos siapa? Sekan. Sekan juga dia positif. Gitu ya. Nah, cara ngapalinnya gampang. Wait, jangan hitam biru aja. Cara ngapalinnya gampang. Kita sebut aja sebuah jadi buat kalimat gini. Semua ini udah umum banget ya. Semua sindikat, semua sindikat bertangan. Oh, bertangan kosong. Nah, semua sindikat bertangan kosong yang artinya semua di kuadran 1, sin di kuadran 2, tangan kuadran 3, kos kuadran 4. Ini yang positifnya, gitu ya. Oke, sip. Ya, jadi dihafalkan. Ada yang hafalan, ada yang pemahaman. Jadi ini digabungkan biar kalian bisa lebih menguasai untuk sudut berelasi. Ingat, catat omongan saya, sudut berelasi ini akan sangat berkepake nanti ketika kalian, bukan nanti ketika, sampai kalian kelas 12. Jadi kelas 10 ini kepake, kelas 11 itu kepake, kelas 12 apalagi di matematika peminatan. Apalagi atau bahkan di mapel lain ya, kayak fisika, itu kan ada sudut berelasi juga. Nah, ini harus hafal, kamu harus menguasai di situnya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut yuk. Bagaimana sih Pak sekarang misalkan ditanyanya kalau nilai berapa sih nilai dari sin 120 derajat gitu kan? Atau berapa sih nilai dari tangan 330 derajat? Atau berapa nilai dari kosekan deh? Nilai dari kosekan berapa? 240 derajat gitu kan? Berapa sih nilainya gitu ya? Nah, ini kita belajar sekarang bagaimana cara menentukannya. Sip, gas. Kita lihat. Ini bagan yang tadi ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, ini batasnya 0, 90, 180, 270, 360. Jadi ingat ini batas-batasnya, awas ya, jangan sampai kelupaan. Oke, guys. Ada dua aturan. Aturan yang pertama adalah ketika kamu menggunakan sudut tegak, sudut tegak itu adalah 90 sama 270 derajat. 90 sama 270 derajat. Yang tegak ini kan yang disumbu Y begini. Nah, maka trigonometrinya berubah. Jadi kalau tegak dia berubah. Berubah jadi apa, Pak? Kalau sin berubah jadi cos, kan? Kalau kotangan berubahnya jadi tangan. Pak, kalau cosnya berubah jadi apa, Pak? Jadi sin, balik lagi, begitu. Kalau sin jadi cos, cos jadi bolak-balik. Begitu pula dengan tangan sama kotangan dia bolak-balik juga. Gitu ya. Nah, ini kalau pakai sudutnya sudut tegak. Sekarang kalau pakainya sudut berubahan. Ini sudut rebahan berarti trigonometrinya tetap. Tetapnya gimana, Pak? Ya kalau sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan, dan seterusnya. Oke, nah ini akan sangat lebih enak kalau kita pakai sudut rebahan. Jadi kalau rebahan itu kan enak banget ya, gravitasi di kasur kan itu tuh kuat banget tuh kan, susah banget kita bangunnya kan, makanya kita selalu pengen tetap pada posisi semula begitu, makanya rebahannya tetap begitu ya. Oke, 180 sama 360. Nah, jadi saya akan contohkan bagaimana menggunakan yang sudut tegak dengan yang sudut rebahan. Tapi nanti saya akan rekomendasikan, menurut saya saran saya adalah lebih baik
menggunakan sudut yang rebahan. Kita lihat yuk, kita lihat dua-duanya yuk. Saya misalkan sin 120 derajat. Oke. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah cek dulu nih 120 derajat ini ada di kuadran berapa, Ngab? Oh, kuadran 2, Pak. Karena kan dari 90 sampai 180 kan, ini kuadran 2 diantaranya ya. Nah, kalau kuadran 2 berarti kan bisa 90 plus atau bisa 180 min kan gitu. Oke. Saya pakai yang 90 plus dulu. Berarti dia akan sama dengan sin 90 derajat ditambah sama 30 derajat. Kenapa 30, Pak? Kan mau jadi 120. Gitu kan? Dari 90 mau jadi 120 tambah 30 dong. Nah, kalau sudah menggunakan 90, kalau udah dapat batasnya, maka tinggal belakangnya doang. Ingat, tinggal belakangnya doang. Sin 30 derajat. Oh, sorry. Berubah. Berubah jadi apa? Jadi cos ya ininya ya, berubah jadi cos. Cos 30 derajat. Karena kita gunainnya sudutnya 90, oke? 90 itu kan yang si tegak, gitu. Karena tegak berarti dia berubah. Sinnya berubah jadi cos, maka sin ini berubah jadi cos. Dan lihat belakangnya doang, oke? Ya, maka cos 30. Terus jangan senang dulu. Lihat di kuadran 2 nilai sin ini negatif positif. Oh, positif, Pak. Oh, ya udah berarti kalau positif gaspol langsung. Cos 30 derajat berapa? 1/2 akar 3 gitu. Oke, ya. Ini kalau kita pakainya adalah yang 90 derajat, yang sudut tegaknya. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana kalau kita gunainnya yang sudut rebahannya. Nah, sini. Ya, sama nih sudutnya ya, sin 120 derajat. Sudutnya berarti kalau kita mau pakai 180 yang rebahan, berarti dia adalah sin 180 derajat dikurangi ame berapa ya? Ame 60 derajat gitu kan. Karena pengen 120 kan, jadi kan dikurangi sama 60 derajat. Nah, karena sudah menggunakan 180, 180 itu adalah yang rebahan. Kalau rebahan itu berarti kan tetap, ya maka kita tetap jadi sin. Tetap jadi sin 60 derajat gitu. Jadi yang belakangnya aja yang kita lihat. Nah, masalah tegak sama rebahan itu hanya berubah atau tetap di kosinus atau sinusnya, di trigonometrinya. Tapi sudutnya tetap kita lihat yang belakangnya saja. 30 jadi 30, 60 tetap 60. Oke, sin berubah jadi cos karena 90, sin tetap jadi sin karena 180. Ingat itu dia. Kalau dia pakainya tegak, maka berubah. Kalau dia pakainya rebahan, maka tetap. Contoh lagi. Ya, di sini misalkan. Saya mau pakai cos. Cos berapa nih? Cos 210 deh. Ya. Kosinus 210. Jangan 210 deh, ganti 240. Ya. Kosinus 240 derajat. Oke. 240 derajat yang pertama harus kamu pahami adalah cos 240 itu ada di kuadran berapa? Oh, ternyata ini ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3 di sini. Dia 180 plus atau 270 minus kan gitu. Ya. Nah, saya pakai yang 180 coba. Yang 180 dulu. Jadi kita punya di sininya apa? Cos 180 derajat ditambah berapa? Ditambah 60 derajat. Kenapa 60? Mau jadi 240 patokannya di sini kan? Maka karena kita gunainnya 180 yang mana 180 adalah rebahan, rebahan itu tetap berarti cos tetap jadi cos. Cos berapa? 60. Ingat belakang mah ngikut aja. Pengen tandanya plus, pengen tandanya min, belakang mah ngikut ae wis. Ya, yang berubah itu yang trigonal atau yang tetapnya. Nah, jangan senang dulu. Karena di kuadran 3, yang mana kita kuadran 3 yang positif itu hanya tangan, berarti selain tangan negatif dong. Ya udin, berarti cosnya negatif. Begitu, Bos? Jadi ya, cosnya negatif. Nah, kalau cos negatif, ya udin, tinggal negatif cos 60. Cos 60 berapa? Setengah, berarti dia minus setengah. Oke? Gitu. Nah, ini belum dicari, coy. Sin 60-nya berapa, coy? Wah, sin 60 sama dengan setengah akar 3. Sama ya nilainya ya. Nah, sekarang saya coba tunjukin kalau gimana kalau cos 240 derajat kita gunakan yang ini kan dari 180 kan, kita gunakan yang 270 nih. Berarti dia akan sama dengan apa? Cos 270 dikurangi berapa? 30. 30 dari mana, Pak? Kan mau jadi 240 begitu. Oke, kita cek di sininya. Karena gunanya 270, 270 itu adalah sudut yang tegak. Tegak itu dia berarti berubah. Berarti maka kamu punya di sininya apa? Sin. Gitu. Sin berapa? Sin 30. Ingat belakang mah ngikut ae. Wis tinggal tulis ulang bae belakang geus angel-angel temen kah. Kali tulis bae burieu kah. Set 30 jebret gitu. Oke, nah lihat. 240 itu kuadran 3 tadi kan. Nilai cosnya negatif. Ya udah kasih negatif. Maka kita punya negatif sin 30 derajat. Berapa, Pak? Negatif
setengah ya. Nah, dari sini kamu punya kesimpulannya apa? Dari dua pengerjaan ini, ntar saya kotakin dulu deh. Ini yang kedua. Oke, ini yang pertama. Ya, jangan ya, saya ambil yang pertama dulu. Yang pertama kan kita punya dua pengerjaan kan, kita gunainnya 90, kita gunainnya yang tegak, sama kita gunainnya yang rebahan. Nah, hasilnya akan sama. Setengah akar 3 sama-sama setengah akar 3, hanya prosesnya berbeda nanti, begitu. Prosesnya berbeda, kalau yang pakai yang rebahan itu berarti dia tetap, kalau yang pakai tegak itu dia berubah. Oke, jadi artinya saya sarankan kalian kalau memang bebas menggunakannya sudut apapun ya, sarankan penggunaannya adalah yang rebahan saja. Rebahan itu emang nggak ada obat, men. Udah nggak ada lawan, rebahan tuh asik banget. Tetap dia, karena nggak berubah apa-apa. Jadi meminimalisir kesalahan. Pak, saya nggak mau, Pak, kalau pakai yang rebahan nggak menantang, Pak. Idi, mantap, coy. Nggak menantang, Pak. Saya mau pakai yang tegak, Pak. Ya, monggo. Monggo saja, mau pakai yang tegak juga boleh. Toh hasilnya juga akan sama. Oke ya? Yang bawahnya juga kan yang contoh 2. Kalau kita pakai yang sudut ini 120 kan yang rebahan. Yang rebahan dia min setengah. Pakai yang 270 yang tegak juga sama min setengah. Sama hasilnya, tapi prosesnya berbeda, itu aja sih. Ya. Jadi saran saya adalah pakai yang tetap. Pak mau yang rebahan, monggo. Enggak ada yang ngelarang, silakan gitu ya. Oke, kita contoh yuk. Gas. Hitung nilai dari 8 cos kuadrat 240 derajat, tangan 330 derajat, bla 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 bla. Oke, ini kita cari satu-satu aja yuk. Kalau kamu sudah lancar, kamu cari langsung juga nggak apa-apa. Yang kamu hitung ini nggak apa-apa langsung. Tapi kalau belum lancar, satu-satu aja. Oke, jadi kamu punya ada pertama, cos 240 derajat. Oke, kita lihat. 240 derajat ini kuadran berapa, Ngap? Dia adalah kuadran 3. Siap. Maka saya pakai yang rebahan semua ya. Saya pakai rebahan semua. Berarti 240 itu berarti kita punya cos 180 ditambah sama 60. Karena pakainya rebahan berarti dia tetap cos dong. Cos 60 belakangnya aja tulis ulang. Kuadran 3 yang positif siapa? Yang positif itu tangan. Yang cos negatif ya udah kita pakai negatif. Negatif cos 60. Berapa negatif cos 60? Berarti negatif setengah. Oke? Dah nih yang ini selesai. Tangan 330. Tangan 330 derajat. Gas. Yap. Tangan 330 derajat kita pakai yang rebahan. Ingat ini. Set ini kuadran 1, kuadran 2, 3 sama 4. Ininya 0, ininya 90, 180, 270, 360 ya. Kita pakai 330 di sini kan, 330 di sini. Saya pakai yang rebahan, rebahan yang ini kan berarti 360 min gitu. Jadi dia punya tangan 360 minus berapa? Minus 30 karena mau 330 kan di sininya ya. Berarti dia akan sama dengan berapa? Karena pakainya rebahan maka tangan tetap jadi tangan. Tangan 30 derajat. Jangan lupa kuadran berapa coy? Ini kuadran 4 Ngab. Kuadran 4 nilai yang positif itu siapa? Semua sindikat bertangan kosong. Oh, kos doang. Tangan berarti negatif. Siap. Berarti sama dengan negatif 1 per akar 3. Bapak, lupa Pak. Tangan 30. Pak, ingat-ingat lagi. Kagak mau tahu. Ayo, lupa lo ya. Tangan itu kan sin per cos. Jangan lupa ya, sudut istimewanya juga ya. Jadi kalau kita mau ngitung tangan 30 derajat, itu sama dengan sin 30 derajat dibagi sama cos 30 derajat ya. Tinggal dihitung aja berapa. Gitu? Oke, sip. Dan ini dapat nih. Sekarang sin 120. Siap. Gas. Sin 120 derajat berarti dia sama dengan berapa ya Pak? Sama dengan sin, ininya saya pakai yang rebahan lagi ya, 180 dikurangi sama 60 gitu. Maka dia akan sama dengan berapa? Sin 60 derajat. Sekali lagi, karena dia rebahan 180, maka tidak berubah. Sinnya tetap jadi sin. Kuadran berapa? Kuadran 2. Oh, kuadran 2 nilai sin positif. Ya udah, nggak usah diapa-apain lagi, langsung hitung aja. Berapa? Setengah akar 3. Gitu? Ya, lanjut. Sekarang yang ini udah ini nih, sekarang ini. Kosekan 330 derajat. Oke, cos 330 derajat kuadran 4. Ya udah kayak tadi atas sama ya. Berarti kita punya kosekan berapa ini? 360 derajat dikurangi sama 30 derajat. Nah, 360 kan rebahan nih. Berarti tetap ya, tetap jadi kosekan. Tetap jadi kosekan 30 derajat. Nah, kosekan itu apa? Oh, sorry. Kosekan itu apa? Kosekan itu adalah, ingat sini. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. Aja lali, ojo lali, ajak lalen.
Jangan lupa, ini jangan lupa ya, kosekan itu adalah 1/sin. Nah, si 330 itu ada di kuadran 4. Karena kuadran 4 yang positif itu hanya cos, maka kosekan atau sinnya juga negatif. Ya wes, maka ini negatif. Jadi berapa di sininya? Negatif 1/2. Oh, sorry, bukan 1/2. Wait. Bukan negatif 1/2, bukan negatif 1/2. Kita ubah ke sin dulu ya. Mau diubah ke sin dulu boleh, mau langsung juga boleh, kan? Tadi kan kosekan 1/sin ya, berarti kan per 1/sin 30. Sin 30 setengah naik ke atas berarti negatif 2. Nah, gitu. Oke. Student, kalau udah dapat gini ya udah kita langsung masukin satu-satu. Jadi kalau saya tulis ulang soalnya ya, 8 dikali sama cos kuadrat 240 derajat ditambah sama tangent 330 derajat dikali sama sin 120 derajat dikurangi sama kosekan 330 derajat. Yang ini 8 cos 240 yang ini berarti dia min setengah tapi dikuadratin. Tangan 330 yang ini berarti dia adalah min 1 per akar 3. Sin 120 yang ini berarti dia 1/2 akar 3 dikurangi sama kosekan 330 dikurangi sama negatif 2. Coret gas ini sama ini bread. Maka yang ini 8 dikali 1/4 gitu ya. 8 dikali 1/4 dikurangi, ini kan min soalnya. Jadi ini berapa? 1 sama setengah berarti min setengah. Karena dikali kan? Ini min sama min plus berarti plus 2. Ya udin, ini kan 2 nih. Ini kan 2 nih. 2. 2 tambah 2 4 berarti sama saja 4 dikurangi sama 1/2 alias dia sama dengan 7/2. Dah selesai, ini dia jawabannya. Gitu? Ya. Jadi artinya kalau misalkan kamu udah lancar ngitungnya, kamu nggak usah ngitung satu-satu begini juga boleh, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Yang pasti pastikan bahwa kamu tidak salah gitu, tidak teliti. Yang harus dipastikan apa? Pertama, kuadrannya berapa? Kemudian kamu pakai sudut yang mana? Sudut rebahan apa sudut tegak? Kemudian nilai sudut istimewanya berapa? Kayak tadi kosekan 60 berapa? Kosekan 30 berapa? Itu harus ingat juga ya di situ ya. Hati-hati di situnya ya. Oke, sip. Ini sudah selesai contoh 1. Sudah selesai contoh 1. Lanjut. Sudut berelasi yang lebih dari 360 derajat. Nah, tadi kan kita cuma sampai 360 derajat nih. Sekarang gimana Pak kalau lebih dari 360 derajat Pak? Jadi gini, kalau lebih dari 360 derajat, saya gambar bagannya dulu ya, ilustrasi dulu ya. Misalkan kita punya kartesius gini kan, koordinat kartesius. 360 itu kan berarti kan seputaran kan, sebret gitu kan? Ya, dari sini sorry, dari sini. Dari sini set kan gitu, 360. Nah, kalau misalkan saya punya 300 jangan 310 deh, 300 berapa? 90 deh. 390. 390 itu kan sama dengan bisa kita ubah jadi 360 ditambah 30. Kenapa Pak kayak gini Pak? Karena 360 kan satu putaran. 360 tambah 30 tut di sini. Berarti tambah 30 itu cuma di sini gitu. Gitu ya. Jadi 360 tambah 30 itu sama dengan 30. Atau misalkan 700 berapa? 740 jangan 40 deh. 790 deh. 790 berarti kan kalau satu putaran itu 360. Dua putaran 720. 720 berarti ini 720 tambah sama berapa? 70. Maka tambah 70 di sini gitu ya. Ilustrasinya begini. Nah, kita tuangkan ke dalam bentuk rumus biar lebih enak. Apa Pak rumusnya Pak? Ini. Kalau ada sin K dikali sama 360 derajat ditambah sama alfa, dia akan sama dengan sin alfa. Begitu pula dengan cos. Cos K dikali sama 360 derajat tambah alfa, dia akan sama dengan cos alfa. Jadi hilang yang K kali 360-nya. Ilustrasinya kenapa hilang? Karena tadi kan satu putaran kan, set gitu ya. Satu putaran hilang, ya balik lagi ke sini alfanya. Kalau dia tangent, tangan, itu K dikali sama 180. Awas hati-hati, ditambah sama alfa. Maka dia akan sama dengan berapa? Oh, sorry. Tetap 360, sorai. Ini 360 ya. Wait. 360 derajat sama dengan tangan alfa. Intinya kalau sudah melewati kelipatan 360, hilang. Tinggal alfanya doang. Gitu? Contoh. Ntar ganti warna. Aduh, suwe pisan. Ya, ini dia. Sin berapa? Sin. Enaknya 450 jangan deh. 480 jangan deh. Berapa ya? 480 aja deh, nggak apa-apa deh. 400 ya. Nah, gitu ya. 480. Sin 480. Berarti kan kita pakai kelipatan 360 kan?
Maka ini kan sama saja dengan sin, ininya berarti 360 derajat ditambah sama berapa? Sama 120 derajat, ya nggak? 360 tambah 120. Kenapa, Pak? Kan pengen 480. Nah, ini akan sama saja dengan sin 120 derajat. Tuh, karena 360-nya hilang. Kenapa hilang? Tadi analoginya, dia sudah satu putaran. Kalau sudah satu putaran, ya balik lagi ke titik asal dong nantinya dong, ya. Sin 120 derajat. Ya, ini kita hitung pakai sudut berelasi yang tadi. Begitu, ini nyambung makanya ke yang tadi. Jadi, ini akan sama dengan sin berapa nih? 180 derajat dikurangi sama 60 derajat gitu ya. Ini kan kuadran 2 kan? Awas, ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 berarti nilai sinnya positif. Maka sin 60 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 3. Gitu. Contoh lagi, contoh lagi. Berapa ya? Cos deh, cos. Cos 800 berapa? 70. 870 derajat. Coba kita lihat. Nah, Pak, kalau misalkan 360 berarti masih lebihnya banyak, Pak. Iya, jadi kita patokannya gini. Patokannya itu nggak hanya 360 karena dalam soal dalam rumusnya pun ada K dikali 360 berarti kelipatan dari 360. Jadi patokannya adalah 360, 720, 1080 dan seterusnya. Jadi kan ini kali 1, ininya kali 2, ininya kali 3 gitu kan. Nah, sekarang 870 nih kalau kita pakai 360 kan kelebihan banyak tuh. Tapi kalau kita pakai 1080 kan masih jauh kan. Berarti kita pakainya 720 gitu ya. Jadi cos 870 itu sama dengan cos 720 derajat ditambah berapa? Ditambah 150 derajat. Nah, gunain lagi sudut istimewa yang tadi. Berarti ini kan sama dengan cos 150 derajat kan begitu. Karena udah 720 kan. 720 itu kan berarti kan 2 kali putaran gitu. 2 kali putaran yang sudah hilang ya. Nah, pakai tadi yuk, berarti kita pakai cos 180 biar enak ya. Pokoknya kalau saya pribadi biasanya pakai yang 180 sama 360. Kalau kalian ya tinggal sesuaikan. Tapi saran saya adalah yang rebahan aja biar enak. Ya, pokoknya sekali lagi, rebahan tuh emang nggak ada obat coy. Dikurangi sama 30 derajat gitu ya. Oke, berarti dia akan sama dengan cos 30 derajat. Ingat, yang ini kuadran berapa, Bang? Kuadran 2. Ya, kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif, Bang. Oke, Bos. Ya udin, dia sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, begitu. Ya. Gitu. Jadi pokoknya patokannya adalah bisa 360, 720, 1080 dan seterusnya. Yang paling dekat aja. Yang paling dekat sama sudutnya. Gitu ya. Oke, sip. Ini sudut berelasi yang lebih dari 360. Oke? Contoh soal lagi yuk, coba yuk. Oke. Nah, contoh yang kedua. Sebenarnya contohnya lebih banyak sih ya, tapi ini contoh yang resminya. Tadi juga udah contoh juga kan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Wait. Nggak apa-apa deh. Diketahui sin alfa sama dengan 5/13. Dengan alfanya berada di antara 90 dan 180. Nah, awas. Lihat. Yang ini berarti kita punya kuadran berapa? Yo, kuadran 2 karena antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Nah, tentukan nilai sekan alfa tambah cot alfa. Kita cek yuk. Sin alfa sama dengan 5/13. Yang mana kita punya sin itu adalah depan per miring, gitu kan? Maka kita punya depannya adalah 5, miringnya adalah 13. Gambarlah segitiga siku-sikunya. Jos. Oke, ini siku-siku, ini adalah alfanya. Kalau alfa di sini berarti di sini depan gitu ya. Ini depan, ini samping, ininya adalah miring. Yaudah, kita hitung yuk, kita masukin dulu. Depannya itu adalah 5, miringnya adalah 13. Sampingnya Pak, ya hitung. Akar gitu kan, 13 kuadrat dikurangi sama 5 kuadrat. Akar 169 dikurangi sama 25. Sama dengan akar 144. EKE dia sama dengan 12. Oh, ternyata sampingnya 12. Nah, yang ditanya apa? Sekan sama kotangan. Nah, kalau kayak gini mah nggak usah pakai 180 min apa 90 plus lagi. Karena sudah alfa jelas di sininya ya. Gitu, oke. Kita cari sekan yuk. Sekan alfa sama dengan, sekan itu kebalikan dari apa coba? Lupa nih. Sekan itu adalah 1/cos. Kalau cosnya itu adalah samping per miring, sami ya, demi sami desa ingat ya. Sami berarti sekannya itu misa, miring per samping, kebalikannya ya. Oke. Miringnya berapa Pak? Miringnya 13. 13. Sampingnya berapa Pak? Sampingnya itu sama dengan 12. Jangan lupa. Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti nilai cosnya positif negatif. Negatif. Oke, jangan lupa.
alfa. Oke, gitu ya. Ini secant alfa. Dah, sekarang kita masuk ke chord. Chord alfa. Chord itu apa? Ayo, lupa lagi nih. Chord itu adalah satu per tangan. Tangan itu desa, depan per samping. Berarti kalau satu per tangan dibalik aja sade gitu ya. Sade boy. Oh, sad boy. Oh, itu jangan. Samping berdepan. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya 12. Depannya berapa? Depannya 5. Tuh, kuadran 2. Nilai kotangan di kuadran 2 negatif. Yaudah. Nah, tinggal kita masukin ya, ditambah pengennya. Jadi kita punya secant alfa, alfa aja. Wait. Secant maksudnya di sininya ya. Secant alfa ditambah sama chord alfa sama dengan, karena negatif semua ya nggak apa-apa. Jadi ini negatif 13 per 12 dikurangi sama 12 per 5. Samain penyebut ngap di sini aja deh. Set gitu ya, 60 di sininya ya. Berarti ini sama ini kaliin, berarti negatif 65, ininya negatif dari berapa nih? 13 ini ya. Oh, kan ada yang salah kan? Oh, enggak benar-benar. Sade. 15, 12 per 15. Ya, berarti ini 144 ya. 144. Jadi kamu punya berapa di atasnya? Min 65 kurangi 144 dia akan sama dengan negatif 209 dibagi sama 60. Dah selesai. Ini jawabannya. Gitu ya. Jadi pokoknya intinya kamu harus bisa menyesuaikan dia ada di kuadran berapa, kemudian kamu pakai yang mana, kemudian jangan lupakan demi sami desa, jangan lupakan kalau secant itu adalah satu per cos, jangan lupakan kalau kotangan itu adalah satu per tangan, dan sebagainya. Ada juga kan kosekan itu satu per sin, dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah kamu harus selalu paham, selalu ingat. Oke, cara ngingat yang paling baik adalah dengan berlatih. Kalau kamu hanya menghafal biasa, hafal, tapi nanti lupanya cepat. Tapi kalau berlatih, insya Allah enggak. Ya, enggak cepat lupa, lebih nempel nanti ingatannya. Oke? Gitu ya. Sip. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.